Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amanda Gusti Maharani. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Oke, sebelum kita melanjutkan apa saja yang akan dipelajari dalam ukuran pemusatan data, coba perhatikan tayangan berikut ini. Gusti, kenapa kamu terlihat sedih sekali? Tadi aku telah dengar. Kiss me 너만을 사랑해 네가 웃을 때난 바보처럼 내가 널 볼 때 넌 Saja, kalau begitu ayo temani ibu ke pasar. Ada yang mau ibu tunjukkan. Oke bu, berangkat. Di pasar tadi kita membeli kedelai 10 ekor dan ditimbang keseluruhan ternyata berat 1 ekor adalah 105 gram. Sebulan di rumah, ibu memberikan 3 ekor kedelai ke tetangga. Berat masing-masing adalah 110 gram, 95 gram, dan 200 gram. Berapa berat rata-rata ikan lele yang tersisa? Berapa ya? Nah, dari tayangan cerita tadi, di situ kita akan mencari suatu berat rata-ratanya. Jadi rata-rata itulah yang merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ukuran pemusatan data tunggal di sini terdiri dari min, atau di sini disimbolkan sebagai X bar, yaitu rataan hitung suatu data. Kemudian median, yaitu ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Dan yang terakhir ada modus, yaitu datum yang sering muncul atau datum yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, untuk min atau X bar, di sini ada suatu data tunggal. Misalkan disajikan data tunggal memiliki n datum sebagai berikut. Misalkan ada X1, X2, X3, X4 sampai ke Xn. Maka untuk mencari rata-ratanya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah sampai Xn per n. Jadi di sini semua datanya itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan n, yaitu banyak data, atau secara matematisnya dapat diperoleh rumus X bar itu sama dengan sigma xi, yaitu jumlah dari xi dibagi dengan n. Dengan n-nya ini adalah banyak data. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut: 2, 3, 4, 5, dan 6. Penyelesaiannya di sini kita mempunyai rumus bahwa X bar itu sama dengan sigma xi per n. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 per banyak datanya itu ada 5. Jadi keseluruhannya ada 20 per 5. Dengan 20 per 5 itu sama dengan 4. Jadi nilai rata-ratanya adalah 4. Oke, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu min tentang data tunggal berbobot. Misalkan disajikan suatu data tunggal berbobot sebagai berikut. Nilainya ada X1, X2, X3 sampai ke Xn, kemudian frekuensinya ada F1, F2, F3 sampai ke Fn. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah sampai ke Xn kali Fn per F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai ke Fn. Nah, secara matematis dapat dirumuskan bahwa X bar sama dengan sigma xi kali fi per sigma fi. Jadi jumlah dari perkalian xi-nya dikalikan dengan fi dibagi dengan sigma atau jumlah dari fi-nya atau frekuensinya. Contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di bawah ini. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah berapa?
Di sini disajikan berat dalam kilogram Anda 5, 6, 7, 8, frekuensinya 6, 8, 12, 4. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Dari tabel tersebut diketahui XI 5, FI-nya 6, XI 6, FI 8, XI-nya 7, frekuensinya 12, XI-nya 8, frekuensinya 4. Karena tadi X bar-nya itu merupakan sigma dari XI kali FI per sigma FI, berarti antara XI dengan FI ini kita kalikan. 5 kali 6 30, 6 kali 8 48, 7 kali 12 84, 8 kali 4 32. Jadi total perkaliannya ada 194 per total frekuensinya ada 30. Jadi X bar sama dengan 194 per 30. Ketemu nilai rata-ratanya adalah 6,47. Jadi rata-rata berat paket adalah 6,47 kg. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Baiklah, saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang median. Kalau kita ingat tadi, median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Misalkan di sini ada suatu data yang belum terurut seperti ini, maka untuk mencari medianya harus kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, misalkan ada X1, X2, X3, X4 sampai Xn merupakan n datum yang terurut. Untuk menentukan medianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika n ganjil, maka median sama dengan X atau data ke N plus 1 dibagi 2. Sedangkan jika N genap, maka medianya setengah dari data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Sekarang kita perhatikan contoh. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Yang ditanyakan, tentukan median dari data tersebut. Kalau kita amati dari pertanyaannya di sini bahwa terlihat datanya itu belum terurut. Jadi, untuk penyelesaiannya, data kita urutkan terlebih dahulu. 5-nya 2 kali, 6-nya 4 kali, 7-nya 2 kali, 8-nya 3 kali, dan 9-nya hanya ada 1. Di sini N-nya adalah 12. Karena data genap, maka untuk mencari median sama dengan 1 per 2 kali data ke 12 per 2 ditambah data ke 12 per 2 ditambah 1. Ketemulah mediannya adalah 1 per 2 dari data ke-6 ditambah data ke-6 ditambah 1. Jadi ketemu 1 per 2 kali data ke-6 ditambah data ke-7. Jadi setengah kali data ke-6-nya di sini yaitu 6, kemudian data ke-7-nya 7. Jadi 1 per 2 kali 13. Nah, jadi 1 per 2 kali 13 berapa? Oke, di sini setengah dari 13 adalah 6,5. Jadi, median dari data ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah 6,5. Baik, kita lanjutkan ke modus. Modus di awal sudah dijelaskan bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi yang paling tinggi atau yang terbanyak. Langsung saja ya, kita ke contohnya. Yang pertama, tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Oke, di sini 5, 3, 5, 7, 5. Nah, bagaimana modusnya? Ya, modusnya adalah 5 karena yang paling sering banyak muncul di sini 5, yaitu 3 kali. Perhatikan yang kedua,
4, 3, 3, 4, 4, 7, 6, 8, 7, 7. Berapakah modusnya? Ya, modusnya adalah 4 dan 7. Dia sama-sama munculnya 3 kali. Oke, selanjutnya ada 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 7. Berapakah modus dari data ini? Ya, modus 2, 3, dan 4. Nah, dari ketiga soal ini, jadi modus itu boleh lebih dari 1. Jadi, misalkan ada frekuensi yang terbanyak di sini ada nilai 2, 3, dan 4, mereka munculnya sama, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi, modus itu boleh lebih dari 1 data atau 1 nilai. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang terakhir. Di sini ada 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Oke, berapakah modusnya? Ya, di sini tidak mempunyai modus. Kenapa data di atas di sini tidak mempunyai modus? Ya, karena frekuensi munculnya dari setiap data ini sama, yaitu semuanya muncul 1 kali. Oke ya, dari sini sudah dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan kesimpulannya bahwa ukuran pemusatan data tunggal itu ada nilai min. Min data tunggal adalah X bar sama dengan sigma XI per sigma N. Kemudian untuk data tunggal berbobot yaitu X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Yang kedua, median. Ini untuk N ganjil, maka median sama dengan data ke N plus 1 per 2. Dan untuk N genap, median adalah 1 per 2 kali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Kemudian untuk modus dengan mencari frekuensi yang terbanyak. Oke, demikian tadi pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Di sini ada latihan soalnya, bisa dikerjakan, bisa dicoba. Untuk pembahasan selanjutnya, tunggu pembahasan dari saya. Oke ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Sampai jumpa lagi ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.